air oleh lembaga. Bagaimana struktur organisasi Pamsimas atau lembaga pengelola air ini dan siapa saja yang terlibat di dalamnya? Oh iya, terkait dengan Pamsimas, kalau di Desa Citaku untuk pengelolaan itu namanya KPS PAM. KPS PAM itu namanya, bukan Pamsimas. Untuk struktur organisasinya itu di situ ada ketuanya saya sendiri, kemudian bendaharanya Mas Fajar, kemudian sekretarisnya Mas Iwan, kemudian ada seksi sanitasi tentang kebersihan air itu Mbak Leni Naping. Kalau di sini ya bidan pembantu di desa itu Naping. Kemudian di bawahnya itu ada unit, karena di sini ada 7 sumber air, jadi setiap sumber air itu dipimpin oleh koordinator, yaitu unit 1, unit 2, unit 3, unit 4, 5, 6, dan 7. Untuk koordinator unit 1 RW 1 Mas Iwan, kemudian koordinator unit 2 Pak Budi, koordinator unit 3 Pak Ratno, kemudian koordinator unit 4 Pak Indra, koordinator unit 5 Pak Slamet, koordinator unit 6 Pak Tolib, koordinator unit 7 Pak Farid. Itu strukturnya. Lanjut, apa sumber air utama yang dikelola oleh Pamsimas atau lembaga ini? Oh ya, sumber air yang diambil itu dari telaga. Kemudian dari sumber air, mata air di desa Binangun Curug ya, namanya Curug. Jadi 2 sumber air, Curug dan telaga yang ada di Cipaku. Gitu. Bagaimana mekanisme operasional harian pengelolaan air mulai dari pengambilan air, pengolahan, distribusi, hingga pemeliharaan? Kalau terkait dengan pengelolaan air ini kan kebetulan KPS PAM baru berdiri tahun ini. Jadi sebelumnya itu sudah dilakukan oleh masing-masing unit koordinir masing-masing. Pengambilan mulai yang ini ya secara garis besarnya dari 7 unit ini itu pengambilan di masing-masing mata air, kemudian dimasukkan ke SR istilahnya. SR itu pengguna pemanfaat air bersih gitu. Nanti ada mekanisme kalau sebelum di KPS PAM pengguna air atau SR itu membayar bulanan, ada yang 12.000, ada yang 15.000 gitu. Itu rata-rata seperti itu. Dan nanti kalau ada kerusakan itu yang bertanggung jawab itu di masing-masing unit, karena di masing-masing unit ada tenaga tekniknya. Ini sebelum ada KPS PAM, mereka sudah berjalan. Kemudian setelah ada KPS PAM itu baru dikelola secara menyeluruh satu desa. KPS PAM itu istilahnya ya struktur yang di desa lah ya, struktur yang di desa itu punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Kalau yang KPS PAM desa itu bertanggung jawab di jaringan input besar, jaringan yang akan melewati daerah yang mau dikasih air seperti itu tanggung jawab di KPS PAM. Sedangkan di unit itu bertanggung jawab ke SR, ke pengguna. Jadi ada berkaitan dengan pengguna ya urusannya daripada unit masing-masing. Kalau KPS PAM lebih ke pemeliharaan jaringan utama. Kalau unit pemeliharaan jaringan ke SR seperti itu, jaringan ke SR seperti itu. Selanjutnya, bagaimana sistem iuran atau pembayaran yang diterapkan kepada masyarakat pengguna dan bagaimana mekanisme? Itu tadi saya ceritakan sebelum
ada KPS PAM itu iurannya itu rata-rata lah, artinya semua dibagi rata. Ada yang 12.000, ada yang 15.000. Setiap unit masing-masing itu berbeda-beda. 12.000, 15.000, paling antara segitu, antara 20 sampai 15.000. Itu dibayar setiap akhir bulan atau bulan ke depan. Itu ditarik sama petugas mengambil iuran apa istilahnya itu ya, mengambil iuran lah, iuran air kasar seperti itu. Nah kemudian ini untuk KPSM baru tahun ini di sini saja belum mulai berjalan. Sekarang baru mau uji coba lah, ini aja nanti dicobanya di bulan Juli atau Agustus. Itu modenya juga sama, cuman kalau sudah ada KPS PAM itu sudah hitungnya per kubik. Per kubik itu kemarin setelah rapat dengan 7 unit itu per kubiknya itu 1.000. Kemudian bulanannya itu 2.000 rupiah. Beban lah istilahnya itu beban lah ya, beban 2.000, kemudian kubikannya per kubik itu 1.000 rupiah. Jadi pencatat ini rencananya kami akan menggunakan semacam aplikasi nanti di meterannya itu di foto dikasih barcode biar nanti itu jelas bahwa barcode ini punya si A si B, kemudian nanti meterannya itu di foto menggunakan aplikasi, nanti bisa setelah di foto menggunakan aplikasi itu nanti keluar per bulannya itu. Ini baru rencana nih, aplikasi sudah siap, tinggal nanti selanjutnya ya insya Allah ya bulan Juli Agustus sudah mulai diterapkan. Jadi seluruh desa itu sekarang per kubiknya 1.000, bebannya 2.000. Kalau sebelum ada KPS PAM itu masing-masing 12.000 sampai dengan 15.000. Ya. Selanjutnya, apakah ada standar operasional produser atau SOP atau panduan yang baku dalam pengelolaan air? Untuk panduan bakunya penggunaan air memang kita sedang merancang dan ini rancangan sudah final. Memang untuk panduan baku penggunaan air lewat RAB dan ADART itu sudah final siap. Selanjutnya, bagaimana Konsumas atau lembaga ini menjaga kualitas air yang didistribusikan kepada masyarakat? Penggunaan air, kualitas air ini ada istilah pengecekan uji air ya, sanitasi. Makanya ada di KPS ada bagian sanitasi, yaitu dari orang kesehatan itu setiap 6 bulan sekali itu dicek airnya dari 7 sumber, itu dicek airnya apakah ini layak atau tidak. Nah, standarnya jelas standar yang kesehatan yang tahu. Kami hanya mendaftar membawa airnya, kemudian dicek di lab apakah ini layak atau tidak. Tapi selama ini ya alhamdulillah sudah ada, karena sudah 2 kali ya pengecekan dari pihak kesehatan. Nah, kalau bayarannya ya cukup lumayan. Ada yang 600.000, ada yang 200.000, karena ini dicek di pihak puskesmas mereka gitu. Selanjutnya, pertanyaan mengenai bentuk dan efektivitas partisipasi masyarakat. Dalam tahapan apa saja partisipasi masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan Konsumas atau lembaga? Oke, terima kasih untuk partisipasi masyarakat. Masyarakat Desa Cipangku awal adalah banyak sumber air tapi merasa kekurangan air. Makanya dari pihak menyelenggarakan adanya Pamsimas yang pertama tadi lewat unit, dan masyarakat mendukung adanya sumber air itu dimanfaatkan oleh masyarakat Cipangku itu sendiri, karena selama ini kan dipakai untuk wilayah di Kabupaten Purbalingga.
Purbalingga akeh banyu, Cipaku banyune ora nganggo. Itu intinya seperti itu. Selanjutnya, bentuk partisipasi apa saja yang paling sering ditunjukkan oleh masyarakat dalam program konstitusi? Partisipasi masyarakat pertama iuran, masalah iuran mereka lancar dalam menanggulangi kerusakan, terutama itu karena sering terjadi kerusakan, dan untuk mengantisipasi kerusakan itu untuk perbaikan dari anggaran dana yang dikeluarkan oleh perusahaan. Menurut pengurus Konsinas, seberapa efektif partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan pengelolaan sumber air yang lingkungan? Efektif atau sangat Sangat efektif karena apa? Bagaimanapun juga sebuah kegiatan seperti itu memerlukan anggaran dana, dan itu dari masyarakat kembali ke masyarakat. Bagaimana Konsinas memfasilitasi komunikasi dan interaksi dengan masyarakat pengguna? Untuk interaksi dari masyarakat ke pengguna, dari masyarakat ke lembaga itu, kelembagaan di Konsinas itu, ketika ada hal yang memang perlu dibicarakan, kami bahasa pribadiannya seperti itu, bahasa bagaimana mengatasi solusi permasalahan ini bagaimana nanti kita cari solusi. Alhamdulillah sudah berjalan kegiatan-kegiatan tersebut. Ketika ada permasalahan, kita langsung mengadakan pertemuan mencari solusi yang terbaik. Apakah ada saluran khusus bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau masukan terkait pelayanan atau pengelolaan? Untuk keluhan itu biasanya melewati koordinator, menyampaikan kepada koordinator, nanti koordinator yang akan mengkondisikan di wilayah, kemudian sampai ke Pamsimas induk desa. Seperti itu. Selanjutnya, pertanyaan mengenai capaian dan kendala. Apa saja capaian atau keberhasilan utama yang telah diraih oleh Konsinas dalam mengelola sumber air di desa Cipaku? Untuk capaian, alhamdulillah air mengalir sampai ke rumah-rumah masyarakat dengan lancar, tidak ada kendala. Masyarakat merasa terbantu dengan adanya air yang mengalir dengan baik. Kemudian untuk apa itu tadi pertanyaannya itu kendalanya, untuk kendala-kendala insya Allah sih ya kita bisa menyelesaikan. Untuk kendala memang ada ketika musim hujan besar. Musim hujan besar itu air keruh itu. Cuma permasalahan itu sedang kita atasi kaitannya dengan kita akan langsung mengambil sumber pusat. Kita mencoba untuk mencari ke arah situ. Apakah ada peningkatan signifikan pada kualitas atau kuantitas air bersih yang dirasakan oleh masyarakat sejak Konsinas ini beroperasi? Alhamdulillah sangat-sangat masyarakat itu merasa benar-benar dari yang kami akan terbantu dengan adanya air mengalir ke rumah-rumah, karena sanitasi utama pokok untuk kegiatan di ibu dan terutama itu. Apa saja kendala atau tantangan utama yang dihadapi oleh Konsinas dalam menjalankan tugasnya, khususnya terkait dengan partisipasi masyarakat dan keberlanjutan lingkungan? Ya, untuk keberlanjutan partisipasi masyarakat banyak dukungan lah ya. Kita dukungan kepada masyarakat untuk bisa menjaga, terutama menjaga jangan sampai air itu digunakan semaunya sendiri. Kemudian jangan sampai air itu digunakan untuk hal-hal negatif yang tidak bermanfaat. Contoh misalnya dibuang, rusak air yang gerak terbuka, apa ditutup, kotoran itu masyarakat itu berpartisipasi kegiatan. Bagaimana hubungan dan koordinasi Konsinas dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, atau dinas terkait dalam pengelolaan sumber air? Ya, tadi disampaikan oleh Pak Ketua bahwa untuk partisipasi kita hubungan dengan pemerintah desa alhamdulillah berjalan lancar tanpa kendala, bahkan pemerintah desa menjadikan pelindung untuk pelaksanaan kegiatan ini. Selanjutnya, pertanyaan mengenai harapan dan rekomendasi. Apa harapan Konsinas
untuk pengembangan pengelolaan sumber air dari sekitar desa. Nah, ini Kalau harapan kami di KPS PAM selanjutnya adalah pengembangan selanjutnya, pengembangan aset. Berkaitan dengan pengembangan pengguna itu juga ada jaringan induk. Selama ini jaringan induk tadi disampaikan kalau musim hujan ya kadang karena ini masih kurang safety-nya kurang bagus, jadi kadang masih terganggu lah seperti itu. Harapan kami dari KPS PAM nantinya tentunya anggaran. Harapan kami anggaran agar jaringan utama, jaringan induk yang sekarang menggunakan paralon ini bisa diganti dengan menggunakan jenis HDPE. HDPE itu berarti kayak karet, jadi bentuknya kayak karet panjang sampai 100 meter. Itu memang harganya cukup mahal, tapi pemeliharaannya akan lebih ringan, kemudian juga tahan lama, tidak sering bocor dan sebagainya. Ini yang terpenting bagi kami di KPS PAM di tingkat desa adalah adanya anggaran yang untuk membantu atau menyelesaikan permasalahan jaringan induk, karena penting sekali, karena pertanggungjawaban dari KPS PAM desa itu adalah jaringan induk, karena jaringan induk itu sudah terlalu lama. Itu dimulai tahun 2000 ya, ada yang mulai tahun 2000 sampai sekarang, berarti kualitas dari pipa itu sampai sekarang jelas berkurang ya, sudah usang lah. Ini perlu adanya pergantian jaringan ini diganti dengan HDPE. Insya Allah dengan HDPE juga membantu kelancaran air. Biasanya nganggo pipa sering masuk angin. Nah, masuk angin artinya ketika sampai ke rumah-rumah itu airnya enggak besar. Karena apa? Karena terbuang, kemudian ada angin dan tekanannya kurang. Sehingga kalau menggunakan HDPE itu insya Allah lancar. Harapan kami itu agar nanti ke depan entah siapa yang mau investor nanti, baik mungkin dari desa atau mungkin dari pihak yang lain, keuangan yang lain yang bisa membantu kami untuk PR kami terkait dengan jaringan induk seperti itu. Menurut Bapak, apa yang perlu ditingkatkan agar partisipasi masyarakat semakin optimal dalam pengelolaan sumber air ramah lingkungan dapat terus berkelanjutan? Yang perlu ditingkatkan adalah satu, terkait tadi disampaikan juga kepedulian masyarakat dalam penggunaan air ya. Penggunaan air itu disesuaikan dengan kebutuhan itu, karena kalau penggunaan itu tanpa terkendali juga akan mengakibatkan biaya atau pembayarannya per kubik itu semakin mahal, semakin banyak, karena penggunaannya tidak orang istilahnya tidak terkontrol seperti itu. Ya partisipasi itu, kemudian juga masyarakat harus sering menyampaikan terkait dengan mungkin tadi kebocoran dan sebagainya, harus disampaikan ke pihak koordinator unit itu perbaikan. Kemudian juga partisipasi peningkatan pembayarannya nanti harus tepat waktu, itu kan, pembayaran per bulannya harus tepat waktu. Kemudian ya kalau terjadi misalkan penunggakan dari siap, karena tadi sudah ada aturan, nanti ada ADRT-nya, jadi kalau yang nggak sampai 3 bulan belum bayar ya siap-siap, artinya siap-siap diberi peringatan gitu, untuk sementara dihentikan dulu, karena ini penting, karena semuanya itu perlu juga kegiatannya untuk perbaikan baik di saluran unit maupun di begitu. Saran atau rekomendasi apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat, pemerintah desa atau pihak misalnya pemerintah kabupaten atau LSM untuk mendukung keberlanjutan Pamsimas dan pengelolaan sumber air di desa? Nah, monggo saran dari Ibu. Harapannya ya. Saran dari Saran
kami itu Pak ini kepada tingkat kabupaten pemerintahan kemudian dari lembaga yang lain ya adanya bantuan terutama tadi kendala yang dihadapi oleh kelompok profesional kita. Satu tadi itu apa saluran air yang sudah rawan rusak karena usianya sudah sangat lama. Ternyata sudah cukup. Terima kasih atas waktu dan informasi yang